Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria berkeluarga dengan penampilan dan kehidupan biasa saja bernama Snyder. Ini orangnya. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Snyder, di mana istri dan kedua anaknya pun memberikan kejutan dengan cara menyanyikan lagu Happy Birthday dan lagu Hati Yang Kau Sakiti yang dipopulerkan oleh Rosa. Thank you. Alih-alih ingin merayakan hari bahagia bersama keluarga, Snyder justru dihubungi oleh atasannya atau bosnya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dimana Anda akan sedikit dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Snyder adalah seorang pembunuh bayarin. Sempat menolak karena tidak ingin mengganggu hari spesial ini, Snyder pun terpaksa menerimanya setelah si atasan mengatakan bahwa misi ini sangat penting sekali dan tidak ada pembunuh bayaran lain yang bisa menyelesaikan pekerjaan ini serapi, sefokus, seberkomitmen, dan sebertekad kuat seperti Snyder. Ja, ik ben er nog. 9 uur. Dan yang menarik adalah sang istri sama sekali tidak tahu profesi asli suaminya sendiri. Dia taunya Snyder adalah seorang pengrajin kayu dan papan triplek yang memang jika dilihat dari wajah dan postur tubuhnya, Snyder sekilas nampak seperti pria yang kuulun dan sianku pamajikan. Tapi memang kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari jilidnya saja, sama seperti peribahasa don't judge is cover in this way in the sky in this way, itulah pokoknya. Snyder pun terlihat sudah berada di kantor sang atasan yang bernama Mertens. Ini bebenguknya, beliau menjelaskan tentang targetnya kali ini yang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran juga bernama Ramon Bugs, tapi biasa dipanggil Bugs, tidak pakai as. Bugs diketahui telah membunuh anak-anak dan melanggar kode etik asosiasi pembunuh bayaran, sehingga dia dinyatakan harus dieksekusi tepat hari ini juga, yang mana saat ini dia tinggal di sebuah pondok di tengah danau dan tinggal sendirian dengan profesi samarannya, yakni sebagai seorang penulis novel. Dan inilah Bugs alias Ramon Bugs yang ternyata tidak tinggal sendirian di pondok, melainkan bersama kekasihnya bernama Nadine. Ini cucu ngiknya. Secara kebetulan terjadi intrik dan polemik ketika putrinya akan datang mengunjungi Bugs hari ini, sehingga Bugs mencoba memberi pengertian kepada Nadine untuk nyingkah dahulu sementara, yang hal itu disalahartikan oleh Nadine yang justru malah keki, marah, kuku lutus, dan pergi dari sana dengan penuh rasa kekecewaan. Kembali ke Snyder yang baru tiba di gudang tempatnya bekerja. Di sana dia segera melakukan persiapan seperti identitas palsu, penampilan menyamar, senapan, dan lain-lain. Yang jika dilihat dari bagaimana semua senjata rahasianya disimpan dan stok kartu identitas yang dimilikinya, Snyder nampaknya sudah lama melakukan pekerjaan ini dan cukup profesional untuk bagaimana dia menyembunyikan jati dirinya yang sesungguhnya. Bugs sendiri kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah putrinya yang datang sesuai janji tadi pagi. Dia bernama Francisca, berbanding terbalik dengan kehidupan Snyder yang bahagia, punya keluarga utuh dan hidup normal di perumahan. Meskipun mereka berdua memiliki profesi yang sama, Bugs faktanya tidak memiliki kehidupan bahagia akibat tidak bisa mengendalikan diri terhadap kecanduannya pada narkotika dan alkohol. Hal itulah yang sangat Francisca sayangkan dari ayahnya. Kebiasaan buruknya ternyata belum juga hilang, sehingga baru saja datang, mereka berdua sudah terlibat cekcok akibat kelakuan kolot bangkar waras seperti si Bugs ini. Di saat bersamaan, Snyder sudah sampai di lokasi dan mencoba untuk mengeker targetnya dari jauh. Yang baru saja mengawasi, polisi tiba-tiba muncul untuk memperingatkan Snyder agar jangan parkir mobilnya sembarangan. Setelah polisi pergi, Snyder pun menghubungi Mertens dan marah-marah akibat informasi yang tidak akurat yang diberikan olehnya, seperti contohnya lokasi danau yang katanya aman, tiba-tiba muncul polisi, juga dengan targetnya si Bugs yang tinggal sendirian, tahu-taunya ada si Francesca. Jika sudah seperti ini, Snyder tentunya harus kerja 2 kali, capek 2 kali, mengulang semuanya dari awal dengan penyamaran baru dan identitas baru, yang tentu saja membuat Snyder menjadi sangat jengkel sekali. Snyder pun kembali ke gudang tempat kerjanya yang di situ terjadi sebuah hal yang tak terduga ketika seorang wanita tiba-tiba masuk dan bersembunyi dari kejaran seorang pria. Melihat 2 orang asing masuk ke tempatnya, Snyder pun langsung mendekap si wanita kemudian menyuruhnya untuk menyerahkan diri dan segera pergi dari tempatnya. Namun ketika si pria mengeluarkan pisau dan akan membunuh si wanita, di situ Snyder berpikir, wah, jika dibiarkan pasti akan sangat merepotkan sekali. Si wanita mati di tempatku, otomatis akan jadi TKP. Polisi datang dan menemukan barang-barang rahasiaku. Wah, pasti akan jadi sangat ribet sekali. Alhasil, Snyder pun memutuskan untuk memukul si pria hingga tak sadarkan diri. Lantas dibawalah mereka berdua ke tempat sepi untuk dibuang di sana, yang pada saat bersamaan muncullah sebuah ide untuk menyamar menjadi pria tersebut, sehingga Snyder tidak perlu repot-repot lagi menyamar menjadi orang lain untuk menjalankan aksinya.
Faktanya, pria tersebut ternyata adalah seorang germo dan si wanita ini merupakan mohon maaf sejenis wanita penghibur alias wanita pengencerit bernama Gina. Sempat akan disuntik obat bius, Schneider pun melihat sebuah kesempatan untuk memanfaatkan Gina dalam aksinya sehingga Schneider pun batal membuangnya dan justru membawanya pergi untuk membantunya dalam misi tersebut. Als je straks wakker wordt, weet je niks meer. Ik wil wakker blijven. Buck sendiri semakin dibuat pusing oleh Francisca yang semakin ngambek dan mengurung diri di kamar mandi. Tak lama muncullah telepon dari bosnya alias atasannya yang ternyata adalah Mertens. Dan betapa menariknya konflik ini ketika kita akan mengetahui fakta sebenarnya yang sedang terjadi karena ternyata Mertens menganggap jika Schneider dan Buck adalah pembunuh bayaran yang jenius dan berbahaya yang jika berkhianat maka akan sangat berbahaya sekali dan berpotensi bisa mengancam manajemen pembunuh bayaran yang dibangunnya sehingga Mertens bermaksud ingin melenyapkan mereka berdua secara bersamaan dengan cara membuat mereka berdua saling bunuh satu sama lain di mana Mertens menggunakan alasan yang sama kepada Schneider dan Buck bahwa masing-masing dari mereka telah membunuh anak-anak dan telah melanggar aturan asosiasi yang membuat keduanya pantas untuk mati dan itu sangat julid sekali. Ik hou je op de hoogte van zijn positie. Tak lama, Bugs pun dikejutkan dengan kaburnya Francisca ke tengah hutan melalui rawa yang dipenuhi dengan alang-alang sehingga Bugs terpaksa harus asruk-asrukan di antara para doma seperti Kingres dan Eri yang tentu saja membuat pakaiannya kotor dan itu sangat mengeriuhkan sekali. Butuh ketenangan dan waktu untuk sendirian, Francisca pun bersembunyi di sebuah rumah bekas yang sudah tidak ada atapnya, tiduran di sana dengan santai sementara Bugs terus mencarinya. Namun karena Schneider sebentar lagi akan muncul dan Mertens menyuruhnya untuk siap-siap menyambut kedatangannya, Bugs pun kembali ke pondoknya, mengambil senapan yang dia sembunyikan di bawah lantai, kemudian bersiap di posisi untuk menyambut kedatangan Schneider. Di saat bersamaan, Mertens pun melakukan tindakan ceroboh ketika dirinya tak sengaja mengirim SMS yang ditujukan untuk Bugs ternyata terkirim kepada Schneider yang alhasil Schneider pun menjadi sadar jika Mertens telah menjebaknya dan bermaksud untuk membunuhnya dengan cara menugaskan misi palsu ini. Alhasil, Schneider pun langsung memberhentikan mobilnya, berpikir sejenak untuk memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya, yang alhasil dia berencana untuk menculik Mertens dan berniat untuk memberi pelajaran kepadanya. Kembali ke Bugs yang masih di posisi menunggu kedatangan Schneider yang datang ternyata bukanlah dia melainkan seseorang yang sangat tidak diharapkan untuk muncul di saat-saat riuh seperti ini. Ya, Bugs pun kedatangan ayahnya yang sudah abah-abah bersama kekasih kecilnya yang masih berusia belia bernama Lucy. Ini pematuknya, alih-alih ingin mengunjungi Bugs dan Francisca cucunya, si abah jelas datang di saat waktu yang tidak tepat sehingga Bugs langsung menyuruh mereka berdua untuk masuk ke kamar dan menguncinya dari luar sampai urusannya dengan Schneider selesai. Bugs pun kembali ke posisi dan curiga kepada seseorang yang sedang berada di atas perahu, namun tak lama terdengar suara teriakan Francisca yang ternyata tersesat dan tak tahu jalan pulang. Lantas Bugs pun kembali ke pondok untuk meminta tolong si abah mencari cucunya Francesca, sementara dirinya akan kembali ke posisi untuk melanjutkan urusannya. Satu hal yang sangat geleh sekali dari si abah ini adalah walaupun beliau sudah tua dan bangkotan, si abah ternyata memiliki sebuah kelainan yaitu ketertarikan dengan lawan jenis yang usianya jauh lebih muda, mungkin ya semacam kelainan pedofil lah. Sehingga Bugs memperingatkan si abah ayahnya sendiri untuk jangan macam-macam dengan Francesca karena pernah ada satu kejadian si abah pernah menyentuh Francesca yang notabene adalah cucunya sendiri sehingga ada sedikit kekhawatiran jika si abah akan melakukan hal seperti itu lagi. Met je poten van eraf blijven. Als je het aanraakt, sla ik je dood. Bugs pun kembali ke posisinya dan tak lama muncullah sebuah mobil yang lagi-lagi bukan Schneider melainkan seseorang yang lain yang sangat tidak diharapkan kedatangannya. Dia adalah kekasihnya sendiri yaitu si Nadine yang datang bersama teman prianya bermaksud untuk mengambil barang-barang miliknya di pondok tersebut dan memutuskan hubungannya dengan si Bugs. Sampai di dalam, Nadine dan teman prianya tidak hanya mengambil barang-barang miliknya saja, melainkan barang-barang milik Bugs juga, yang sudah jelas bahwa si Nadine dan temannya bermaksud untuk menjarah isi pondok tersebut, namun aksinya harus gagal ketika Bugs tiba-tiba muncul dan menembak jempol si teman pria. Di sisi lain, si abah ternyata benar-benar dengar kalongan ketika beliau sama sekali tidak mengindahkan peringatan si Bugs ketika dilarang untuk jangan menyentuh atau macam-macam dengan cucunya sendiri, di mana Francesca yang sedang para rusing pun dengan spontan mengambil pisau kecil dan menikam abahnya sendiri berkali-kali hingga beliau tewas saat itu juga. Je bent ook depressief?
Setelah menyembunyikan jasad abahnya, Francesca pun berhasil kembali ke pondok setelah asruk-asrukan di antara rawa. Di hadapan Bugs, Francesca pun menceritakan tentang abahnya yang cunihin dan berniat untuk mengembat cucunya sendiri, sehingga Francesca terpaksa membunuhnya dan menyembunyikan jasadnya di dalam lumpur. Het is goed, schatje. Selanjutnya, Bugs pun mengusir semua orang dari pondoknya termasuk Francesca karena tidak ingin melibatkan mereka semua dalam urusannya yang belum selesai dengan Schneider. Namun untuk Francesca, dia tentu saja tidak ingin pergi setelah mengetahui bahwa akan ada seseorang yang membunuh ayahnya, sehingga Bugs terpaksa menceritakan tentang profesi aslinya yang seorang pembunuh bayaran, yang hal tersebut ternyata tidak membuat Francesca menjadi takut atau ilfeel dan justru ingin membantu ayahnya untuk membunuh si Schneider. Al die rotzooi die je gebruikt. Je moet weer sterk worden en slim. Die Schneider is ook slim. Nee, met die godsnaam. Kembali ke Schneider yang sudah sampai di lokasi dengan membawa Merten di dalam bagasi. Merten pun diikat di perahu dengan jubah hitam, kemudian kepalanya diberi lem dan dipakaikan topi hitam supaya menempel, lalu disuruh untuk pergi ke tempat terbuka, sehingga Bugs akan mengira jika Merten adalah Schneider. Als je Bugs dood, ben je vrij. Melihat seseorang yang mencurigakan di atas perahu, Francesca pun langsung memberikan senapannya kepada Bugs, yang tanpa ragu Bugs pun langsung menarik pelatuknya dan... Ketika diperiksa, alangkah terkejutnya Bugs ketika melihat orang yang dia bunuh ternyata adalah Merten, bosnya sendiri, di mana Bugs akhirnya sadar jika Merten sengaja menjebak Schneider dan dirinya untuk saling bunuh tanpa alasan, sehingga Bugs menganggap jika urusan ini sudah selesai dan dirinya tidak perlu lagi susah payah untuk membunuh Schneider. Schneider sendiri akhirnya membiarkan Gina pergi setelah tidak lagi membutuhkan bantuannya. Sebelum pergi, Gina sempat memberi saran kepada Schneider untuk jangan membunuh Francesca, putri si Bugs. Namun karena Francesca sudah terlanjur menjadi saksi mata, tentu saja Schneider tidak akan mengambil resiko tersebut, sehingga dirinya akan tetap membunuh mereka berdua, si Bugs dan si Francesca, dan menyelesaikan urusan ini sampai tuntas. Francesca yang masih ngadodoho pun nyaris saja tewas ketika Schneider melepaskan tembakannya. Francesca pun lari ke ruangan belakang dan keluar dari pondok melalui jendela, kemudian masuk ke dalam mobil yang di situ ada Bugs yang sudah menunggunya. Dengan ketakutan, Francesca pun menjelaskan bahwa Schneider masih mengincar mereka berdua, namun Bugs menjawab bahwa pengkhianatnya sudah mati sehingga sekarang dirinya dan Schneider sudah tidak punya tujuan lagi atau tidak punya misi lagi, karena memang pada dasarnya mereka berdua tidak punya dendam satu sama lain. Namun ketika mobilnya sudah jalan, tiba-tiba... Ya, Schneider pun berhasil menembak kaca mobilnya sehingga Bugs akhirnya percaya jika Schneider masih ingin membunuhnya. Bugs pun turun dari mobil dan berniat untuk kabur ke dalam alang-alang, tetapi Schneider yang lebih cerdas pun segera pindah posisi dan langsung mengekernya sehingga Bugs berhasil ditembak jatuh saat itu juga. Sambil membawa senjata milik ayahnya, Francesca pun menghampiri tubuh Bugs yang sudah tidak bernyawa. Sadar bahwa Schneider tidak akan berhenti untuk memburunya, Francesca pun segera lari ke dalam hutan dan bermaksud untuk pergi ke rumah bekas tanpa atap yang dia datangi tadi siang. Schneider yang kehilangan jejak Francesca pun terpaksa belusukan ke dalam hutan, di mana pada satu titik dia pun melihat sesuatu yang bergerak di balik pohon sehingga dirinya langsung menarik pelatuk dan berhasil membuat jatuh target tersebut. Namun betapa terkejutnya Schneider ketika melihat bahwa orang yang barusan dia tembak ternyata adalah Gina yang bermaksud untuk mencegah Schneider membunuh Francesca, yang pada saat bersamaan Schneider pun mendapat telepon dari sang istri yang memintanya untuk segera pulang karena pesta ulang tahunnya sebentar lagi akan dimulai. Heel goed. Tot straks, hè? Oké, tot straks. Tot straks. Sampai di rumah bekas tempat Francesca bersembunyi, Schneider pun melihat laras senapan yang nyolong kodor tepat di jendela. Lantas direbutlah senapan tersebut dengan mudah, yang pada titik ini Francesca benar-benar tidak punya kesempatan selain pasrah dan menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Dan entah apa yang ada di pikiran Francisca, Schneider benar-benar dibuat terkejut tatkala melihat Francesca sudah bubulucun tanpa benang satu helai pun, benar-benar telanjang, tidak ada satupun pakaian yang menutupi tubuhnya, yang hal tersebut justru menandakan bahwa Francesca benar-benar sudah pasrah dan tidak punya harapan lagi selain ingin hidup. Setelah semua selesai, Schneider pun kembali ke tempat kerjanya, mengganti pakaian dan pulang kembali ke rumahnya, yang di situ sudah banyak kerabat yang menunggu untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tamat, ending yang cukup membagongkan.